Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Lili Putri Rahayu dengan NIM 226121069 dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kecerdasan ganda. Secara umum, teori kecerdasan ganda adalah potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, seperti interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai budaya yang berkembang. Menurut ahli Howard Gardner, teori kecerdasan ganda ini memanfaatkan aspek psikologi kognitif dan perkembangan, antropologi, dan sosiologi untuk menjelaskan kecerdasan manusia. Teori kecerdasan ganda ini memiliki 9 karakteristik. Yang pertama, visual spasial. Visual spasial ini memiliki arti kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan berpikir ke dalam bentuk visual. Contohnya, senang membaca dan menulis, pandai menyusun teka-teki, mudah menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik, suka menggambar dan melukis, mampu mengenali pola dengan mudah. Untuk karakteristik yang kedua adalah linguistik verbal. Kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikiran melalui bahasa verbal. Contohnya adalah yang pertama, berdebat atau memberikan pendapat persuasif. Yang kedua, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Yang ketiga, menggunakan humor saat bercerita. Untuk karakteristik yang ketiga, ada logis matematika. Kemampuan perhitungan secara sistematis, logis, dan penalaran. Contohnya adalah mampu memecahkan masalah yang berpola, suka memikirkan ide-ide abstrak, tertarik pada eksperimen ilmiah, dan mampu menyelesaikan perhitungan yang rumit. Untuk karakteristik yang ketiga, ada kinestetik jasmani. Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Contohnya adalah terampil dalam olahraga, memiliki kondisi fisik yang sangat baik, mudah mengingat dengan cara melakukan, bukan mendengar ataupun melihat. Untuk karakteristik yang kelima, musik. Kemampuan untuk menyimpan nada dalam benak seseorang untuk mengingat irama itu dan secara emosional terperoleh oleh musik. Contohnya, mudah mengingat ritme, mudah mengingat pola, dan pandai memainkan alat musik. Untuk karakteristik yang keenam, intrapersonal. Kemampuan seseorang untuk menyadari emosi, perasaan, dan motivasi diri. Contohnya adalah mudah menyadari emosi. Yang kedua, mampu menemukan motivasi di dalam dirinya sendiri. Untuk karakteristik yang ketujuh, kita ada naturalistik, yang berarti kecerdasan yang dimiliki seorang anak dalam mengenali, memahami, melihat perbedaan, dan mengkategorikan atau mengklasifikasikan. Contohnya, yang pertama, tertarik pada mata pelajaran botani, biologi, dan zoologi. Untuk yang kedua, contohnya menikmati kegiatan berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam terbuka. Yang ketiga, kurang tertarik mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Untuk karakteristik yang kedelapan, eksistensial. Eksistensial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam hubungan dengan suatu kelompok yang tak terbatas dan sangat kecil, serta kapasitas untuk menempatkan diri dalam hubungannya. Contohnya adalah keinginan ingin mengetahui lebih, seperti asal-usul manusia, peranan manusia di dunia, dan peristiwa yang terjadi setelah kematian. Untuk yang kedua, kecerdasan ini mengarah ke filsafat dan spiritual. Untuk karakteristik yang terakhir, yaitu karakteristik interpersonal. Kemampuan seorang anak berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak mampu menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat orang-orang di sekitarnya. Contohnya adalah berkomunikasi dengan baik secara verbal, terampil dalam komunikasi nonverbal, mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, mudah menciptakan hubungan positif dengan orang lain, mampu menyelesaikan konflik dalam suatu kelompok. Di teori kecerdasan ganda ini memiliki kelebihan sebagai berikut.
Setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak, pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Untuk kelebihan yang kedua adalah akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk pengembangan potensi yang dimiliki manusia. Yang ketiga, memberi berbagai harapan serta semangat yang terkesan baru, terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran. Yang keempat, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka. Yang kelima, yang terakhir, menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Untuk kekurangan dari teori kecerdasan ganda ini adalah 1. Memiliki kontroversi pandangan yang diberkahi ahli psikologi tradisional, seperti mencampur adukan pengertian bakat, kecerdasan, hingga keterampilan. Untuk yang kedua, memerlukan fasilitas yang begitu lengkap, sehingga teori ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasional secara klasikal atau massal. Untuk yang ketiga, jika dilihat di Indonesia, tenaga pendidikan yang berada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya telah siap untuk melakukan teori dalam praktek teori kecerdasan ganda ini. Selain telah belum siap melakukan praktek ini ataupun melibatkan pelajar dewasa karena sudut pandang masih bersifat tradisional. Untuk yang terakhir, lebih bersifat personal atau mandiri. Untuk penerapan teori kecerdasan ganda ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pantau hal yang disukai oleh anak. Yang kedua, fokus pada kelebihan bukan kekurangan. Yang ketiga, dengarkan pendapat anak. Yang keempat, jangan memaksakan kehendak sendiri pada anak. Yang kelima, bebaskan untuk anak mengeksplor setiap hal, namun masih dalam pengawasan orang tua. Yang keenam, menyediakan pembelajaran terprogram. Yang ketujuh, melakukan kegiatan-kegiatan eksperimen. Yang terakhir adalah membaca buku-buku. Kesimpulannya adalah, teori kecerdasan ganda dapat diaktifkan melalui proses belajar. Teori ini memerlukan bantuan ataupun dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain, seperti keluarga, guru, teman, dan nilai budaya yang berkembang saat ini. Teori ini memiliki 9 karakteristik, yaitu visual spasial, linguistik verbal, logis matematika, kinestik jasmani, musik, intrapersonal, naturalistik, eksistensial, dan interpersonal. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.